Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Westi Erlitianingrum dengan NIM 200512140079. Saya akan membahas tentang sejarah komputer. Sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang siapa sih penemu komputer yang pertama kali. Nah, inilah orangnya, Charles Babbage. Menurut berbagai sumber di internet, nama beliau ini disebut-sebut sebagai orang pertama yang mengembangkan komputer, tepatnya pada tahun 1833. Yang sebelumnya, pada tahun 1822, komputer hanya bisa digunakan sebagai alat penghitung cepat yang biasa disebut dengan difference engine. Yang selanjutnya, oleh Charles Babbage, komputer dikembangkan dengan konsep yang lebih mendalam, sehingga komputer sudah mulai bisa melaksanakan kalkulasi yang lebih luas, dan komputer ini dikenal sebagai analytical engine. Sejarah komputer ini sendiri dibagi menjadi beberapa generasi. Di antaranya ada generasi pertama, yakni pada tahun 1945 sampai 1955. Generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980. Dan generasi keempat pada tahun 1980 sampai sekarang, dan generasi kelima sekarang sampai masa depan nanti. Sekarang kita akan membahas tentang generasi komputer yang pertama. Pada saat itu, komputer masih menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek, karena cepat sekali panas ketika dipakai dan membutuhkan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Namun, pada saat itu, komputer juga merupakan awal pengembangan sistem komputasi elektronik yang menggantikan komputasi mekanik. Nah, ciri-ciri komputer pada generasi pertama ini ialah: yang pertama, memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas. Yang kedua, interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Yang ketiga, program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Yang keempat, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Yang kelima, membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Yang keenam, butuh mesin pendingin karena cepat panas. Yang ketujuh, kapasitas penyimpanannya yang kecil. Yang kedelapan, kinerjanya yang sangat lambat. Yang kesembilan, memakai konsep stored program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama. Dan yang terakhir, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. Inilah contoh dari komputer generasi yang pertama, yakni Electronic Numerical Integrator and Computer. Komputer ini dibangun dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Selain itu, komputer ini juga menggunakan 75.000 relay dan scalar, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Komputer ini selesai pada tahun. Nah, sekarang kita akan membahas tentang komputer generasi yang kedua. Pada saat itu, komputer menggunakan teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan tabung vakum, karena transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum, serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatannya juga jauh lebih terjangkau. Komputer ini juga menggunakan batch processing system, yakni job dikumpulkan dalam satu rangkaian, kemudian dieksekusi secara berurutan. Ciri-ciri komputer pada generasi kedua ini ialah: yang pertama, telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, yakni Fortran dan COBOL. Yang kedua,
kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage, dan yang ketiga menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Yang keempat, mampu memproses secara real time dan real sharing. Dan yang kelima, ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. Dan yang keenam, kinerjanya yang lebih cepat. Dan ketujuh, daya listrik yang dibutuhkan lebih kecil. Dan yang terakhir, pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, namun juga pada aplikasi teknik. Contoh komputer pada generasi kedua ini ialah IBM 7090 dan Large. Selanjutnya kita akan membahas tentang komputer generasi yang ketiga. Komputer generasi ketiga ini dibuat menggunakan integrated circuit. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Transistor masih tetap digunakan, hanya saja ukurannya yang diperkecil, dan beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan ke dalam IC bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Komputer ini juga memiliki kemampuan multi-user, yakni bisa melayani banyak user interaktif sekaligus, dan multiprogramming atau multitasking, yakni mampu menjalankan banyak proses atau job sekaligus dalam cara mempartisi memori. Selain itu juga, dia juga mampu melakukan time sharing atau memberi layanan secara cepat dan bergantian sehingga pemakai seakan dilayani terus-menerus, padahal digilir persatuan waktu secara singkat. Ciri-ciri komputer pada generasi ketiga ini ialah: yang pertama, listrik yang digunakan lebih hemat; yang kedua, software lebih meningkat; yang ketiga, harganya makin terjangkau; yang keempat, kapasitas memorinya lebih besar; yang kelima, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat; yang keenam, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama; yang ketujuh, komputer dapat melakukan multiprocessing; yang kedelapan, komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara; dan yang kesembilan, menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik; yang kesepuluh, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Nah, inilah salah satu contoh dari komputer generasi yang ketiga, yakni IBM System 360. Komputer ini juga merupakan komputer pertama yang bekerja dengan monitor dan keyboard. Selain itu, komputer ini juga mampu mengeluarkan audio. Nah, sekarang kita akan membahas tentang komputer generasi keempat. Komputer yang kita pakai sekarang juga merupakan komputer generasi keempat loh, yang mana komputer itu dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor ini sendiri memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit, yang mana mereka saling terhubung menjadi satu. Selain itu, komputer pada generasi keempat ini juga bisa mendukung batch processing, time sharing, dan real time. Ciri-ciri komputer pada generasi keempat ini ialah: yang pertama, dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration; yang kedua, sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya, sehingga komputer pada generasi keempat ini ukurannya bisa dibilang lebih efisien dari generasi-generasi yang sebelumnya. Yang ketiga, dipasarkan pada sektor perorangan. Yang keempat, muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun, seperti laptop dan lain-lain. Nah, inilah salah satu contoh dari komputer generasi keempat, atau bisa dibilang masa sekarang, yakni Apple iMac. Komputer ini sudah dilengkapi dengan mouse dan GUI atau Graphical User Interface dengan tampilan yang menarik. Ukurannya pun jauh lebih efisien dari yang generasi sebelum-sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komputer generasi kelima, atau komputer generasi masa depan.
Komputer pada generasi ini sebenarnya masih tahap pembangunan, yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dalam sejarah perkembangan komputer, pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya, serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Selain itu, komputer pada generasi kelima ini juga masih menggunakan LSI, namun diikuti dengan berbagai perkembangannya. Dan komputer ini juga memiliki kemampuan untuk berbicara, melihat, mendengar, dan pastinya akan lebih canggih lagi. Bahkan kemampuannya bisa dibilang seperti layaknya manusia. Ciri-ciri komputer pada generasi kelima ini sendiri yakni: pertama, komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan banyak mengalami proses pengembangan. Yang kedua, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Yang ketiga, semakin cepat dalam pemrosesan informasinya. Dan yang keempat, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan bisa lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya seperti manusia. Nah, inilah contoh komputer pada generasi kelima, atau bisa dibilang generasi masa depan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.